إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini atas karunia Allah, atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita, kajian fikih yang menggunakan referensi kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap Islam, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan sholawat salam dengan wasilah kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah masjid Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i yang telah lalu, sekilas kita sudah mengkaji, sekilas kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat maktubah, bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat maktubah itu telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, dan sholat maktubah itu mempunyai waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang khusus, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, yang dimana sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat maktubah. Kemarin kita sudah menyinggung dua waktu sholat. Yang pertama adalah sholat fajar ataupun sholat subuh. Saya sampaikan sekilas supaya kajian pada malam hari ini nyambung, tidak
mulai dari tengah-tengah, di mana waktu sholat subuh itu dimulai ketika fajar shadiq terbit. Yadkhulu waqtuhu bi dhuhuril fajri shadiqi wa yartaddu ila ghurubi syams. Dimulai ketika fajar shadiq terbit dan diakhiri ketika matahari terbit. Itu adalah waktu sholat subuh. Kemudian sholat zuhur itu waktunya dimulai ketika matahari telah bergeser atau telah condong ke arah barat. Yubda waktu bin khirafi syamsi an muntasifis samai nahwal ghurubi, atau kita biasa mengenalnya dengan waktu zawal, di mana matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, tidak berada di tengah-tengah. Ketika matahari berada di tengah-tengah itu namanya waktu istiwa. Istiwa itu artinya lurus, artinya matahari betul-betul lurus berada di tengah-tengah kita. Jadi kalau ada benda diberdirikan, maka benda itu tidak akan nampak bayangannya, bayangannya tidak akan nampak bergeser, karena posisi matahari betul-betul di tengah. Nah, begitu matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit, maka itu dimulai waktu zuhur. Kapan berakhirnya waktu zuhur itu? Waktu zuhur itu berakhir wa yamtaddu waqtuhu ila an yasira tulu'il syai'in lahu alawatan ala bil zawal alladhi kana alamatan ala awali waktu zuhur. Waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan benda itu sudah sama dengan benda tersebut. Jadi matahari sudah bergeser ke arah barat, lalu kemudian bayangan bendanya itu sudah sama dengan bendanya, ditambah pergeseran sedikit tadi. Jadi kan waktu zuhur itu ketika matahari sudah condong ke barat. Nah, ini dimulai startnya. Kapan nanti selesainya? Ketika bayangannya sudah sama dengan bendanya, ditambah dengan geser sedikit tadi. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asr. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan bahwa waktu salat zuhur itu dimulai ketika matahari bergeser ke arah barat. Sampai kapan? Sampai bayangan seorang laki-laki itu sama dengan tingginya. Sehingga otomatis nanti ketika bayangan benda atau bayangan seseorang itu sudah sama, itu akan masuk waktu sholat asar. Oleh karenanya pada malam hari ini kita mulai kajian dengan waktu sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr yabtadi waqtuhu binihayati waqti zuhri. Jadi sholat asar ini dimulai waktunya ketika selesai waktu sholat zuhur. Jadi ketika bayangan benda itu sudah sama dengan bendanya, maka waktu sholat asar masuk. Sampai kapan waktu sholat asar? Wa yastamirru hatta taghruba asy-syamsu. Waktu sholat asar itu berjalan terus sampai matahari tenggelam sempurna. Jadi kalau panjenengan pernah melihat matahari tenggelam berbentuk bulan itu, ketika matahari sudah tenggelam di bawah garis ufuk secara sempurna, maka waktu asarnya sudah selesai dan berganti masuk waktu sholat maghrib.
ini bapak-bapak yang di pesisir pantai yang menjadi nelayan itu paham betul ya, dengan tenggelamnya matahari. Ketika matahari sudah tenggelam secara sempurna, maka itu waktu maghrib datang, waktu asar selesai. Dalam menjelaskan waktu asar ini Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr." Rasulullah bersabda, "Wa man adraka," dan barang siapa yang mendapatkan, barang siapa yang menemukan, atau barang siapa yang mengerjakan rakaatan satu rakaat minal asri dari sholat asar qabla an taghruba syamsu sebelum matahari terbenam faqad adrakal asr, maka orang tersebut telah menemukan sholat asar. Maksudnya ketika ada seorang melaksanakan sholat asar, dia hanya mendapatkan satu rakaat, setelah itu matahari sudah tenggelam, sholatnya dianggap sebagai sholat asar yang ada, meskipun sebagian rakaatnya itu keluar dari waktu asar. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa waktu asar itu sampai pada ketika matahari tenggelam. Sampai pada ketika matahari tenggelam. Nah, di sini dijelaskan walakinnal ikhtiyara alla yuakhiraha al-musalli an masiri dhil syai' mithlaihi. Tetapi yang lebih baik mengerjakan sholat asar itu, seseorang hendaknya tidak mengakhirkan sholat asar itu sampai pada waktu bayangan benda itu 2 kali lipat. Nah, itu sekitar jam berapa ya kalau sore? Jangan sampai yang terbaik itu, yang ikhtiar, yang baik itu ya kalau sholat asar jangan sampai bayangan benda itu sudah 2 kali lipat, karena itu sudah mendekati waktu ghurub. Alla yu'akhiraha al-musalli an masiri dhil syai' mithlaihi alawatan ala dhil zawal. Lima maro ma'aka fi haditsil mawaqit. Hal itu berdasarkan keterangan yang sudah lalu yang menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa waqtul asri ma lam tasfar wasyams. Wa waqtul asri, jadi dalam redaksi hadis yang lain itu ada hadis wa waqtul asri ma lam tasfar wasyams. Waktu asar itu ketika matahari belum menguning, menjelang terbit, menjelang tenggelam, menjelang ghurub. Tapi oleh para ulama kemudian hadis ini diarahkan atau dimaknai sebagai waktu ikhtiar, sebagai waktu yang paling afdal, yang paling utama. Karena kalau hadis ini diarahkan secara tekstual, maka akan bertabrakan, akan berbenturan, berkontradiksi dengan hadis tadi yang riwayat Bukhari Muslim, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr. Sehingga para ulama mengarahkan hadis waqtul asri ma lam tasfar syamsu itu sebagai waktu ikhtiar. Nah, itu adalah waktu sholat asar. Kita lanjutkan, berikutnya adalah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib ini yubtada'u waktuhu bi ghurubi syamsi. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa waktu maghrib itu dimulai
ketika matahari tenggelam secara sempurna. Sampai kapan? Wa yamtaddu hatta yaghliba syafaqu al-ahmar wala yabqa lahu atharun fi jihatil gharbi. Waktu maghrib itu dimulai ketika matahari tenggelam sempurna. Sampai kapan? Sampai asyafaq al-ahmar. Syafaq ahmar itu adalah awan yang berwarna kemerah-merahan yang terkena pancaran sinar matahari yang sudah tenggelam. Dengan mengamati setelah matahari tenggelam itu kan masih ada sisa-sisa cahaya yang memancar ke atas, kemudian mengenai awan itu sehingga nampak ada cahaya. Itu namanya syafaq. Wa yamtaddu hatta yaghliba syafaqul ahmar, sampai pantulan sinar matahari yang mengenai awan itu hilang. Itu waktunya sholat maghrib. Wala yabqa lahu atharun fi jihatil gharbi, sampai tidak ada sama sekali bekas sisa-sisa cahaya sinar matahari di arah barat. Itu waktu maghrib. Kalau sudah tidak ada cahaya, sisa-sisa cahaya sama sekali di arah barat yang mengenai awan itu, maka waktu maghrib sudah selesai, sehingga nanti masuk waktu isya. Fa idza atbaqa dhulamu wa tadda ila al-ufuqil gharbiyyi wa zala atharu syafaqi al-ahmari fadzalika ya'ni intihā waqtil maghribi wa dukhuli waqtil isya. Jadi ketika sisa-sisa cahaya matahari yang mengenai awan itu sudah hilang, sudah gelap, maka masuk waktu isya. Cuma pengamatan semacam ini bisa dilakukan di kawasan ataupun di daerah yang memang terlihat garis ufuknya, di tepi pantai, di atas menara masjid, masjidnya misalnya itu, atau di atas bukit. Beberapa tempat pengamatan hilal itu terletak di atas bukit, seperti di lokasi yang hilal di Gresik, di atas bukit Condro di Gresik, itu di atas bukit, sehingga garis ufuknya tepi. Sehingga kita tidak bisa mengamati proses ini ketika misalnya kita mengamatinya dari perumahan Pondok Rangen Barat, karena di timur banyak rumah-rumah, dan kita bisa mengamati waktu dengan cara semacam ini ketika kondisi cerah, tidak terhalang mendung. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kemudian kondisi hujan, kondisi mendung, terhalang awan yang gelap, maka kita akan kesulitan. Oleh karenanya kemudian para ulama sekarang, para ulama-ulama kontemporer, setelah adanya ilmu hisab, ilmu falak yang sangat akurat sekali, mereka kemudian menetapkan waktu sholat itu dengan perhitungan-perhitungan ilmu hisab al-falaki, hisab al-falak, dan itu memudahkan kita, sehingga waktu sholat yang kita jadikan sebagai pedoman sekarang ini ya sudah menggunakan perhitungan hisab, perhitungan falak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah sudah gelap maka masuk waktu isya. Waktu isya itu yadkhulu waqtuhu bi intihai waqtil maghribi. Setelah selesai waktu maghrib, setelah sisa-sisa cahaya di awan di arah barat itu sudah gelap, maka masuklah waktu isya. Wa yastamiru ila zuhuril fajr shadiqi,
Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu pertanda masuknya waktu subuh. Nah, jadi waktu isya itu waktu yang paling lama. Inilah salah satu hikmah kenapa waktu isya itu di malam hari yang paling lama. Salah satu hikmahnya adalah bahwa malam atau waktu malam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bagi hamba-hambanya untuk beristirahat, sehingga waktunya lama, isya jam 7:30 sampai terbitnya fajar shadiq. Wal ikhtiyaru alla tu'akhkhara 'ani thuluthil awwal minal lail. Tetapi yang baik mengerjakan sholat isya, ikhtiar itu adalah waktu yang paling afdal. Wal ikhtiyaru alla tu'akhkhara, sholat isya itu hendaknya tidak diakhirkan dari as-sulusul awal minal lail, sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau malam itu dimulai dari terbitnya, dimulai dari tenggelamnya matahari jam 6 misalnya, sampai fajar shadiq atau sampai terbitnya matahari itu dibagi tiga, maka sulusul awal itu berarti ya masih di waktu-waktu yang awal. Meskipun Imam Syafi'i itu sebenarnya terkait dengan waktu isya itu beliau mempunyai dua pendapat. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadimnya itu yang kemudian dalam permasalahan ini seingat saya yang kemudian dianggap sebagai kaul yang lebih kuat, yakni sholat isya itu dikerjakan di awal waktu. Tapi yang kaul jadidnya itu seingat saya beliau berpendapat yang afdal di akhir waktu, di thuluthul lail al-akhir. Tapi oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i, setelah ditarjih, diteliti dalil-dalilnya, tetap yang paling afdal adalah dikerjakan di awal waktu. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Beliau kemudian menjawab, "As-sholatu fi waqti," atau "As-sholatu fi awwali waqti." Amal yang paling afdal, yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Jadi waktu sholat itu sebenarnya saling bersambung, ya. Mulai dari zuhur masuk ke asar, dari asar masuk ke maghrib, dari maghrib masuk ke isya, dari isya masuk ke subuh. Hanya subuh saja ini yang terputus, karena subuh waktunya sampai matahari terbit. Terbagi sebenarnya kata keterangan yang menjelaskan tentang dalil-dalil waktu sholat isya, tetapi mungkin saya tidak akan menyampaikan semuanya, tapi saya sampaikan yang poin-poinnya saja supaya bisa difahami lebih simpel, lebih mudah dipahami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda, melalui perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka seyogyanya kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai umat Islam, ya tidak mengakhirkan sholat-sholat itu dengan sengaja. Yang bagi Allah yata'ammadul muslimu ta'khiraha ila awakhiri awqatiha.
muhtajan bil isai, mentang-mentang waktu sholat itu luas, waktu sholat itu panjang, lalu kemudian kita gampang, wah nanti aja lah waktunya masih lama, sholat isya dalam nanti aja lah, nanti tengah malam sekalian tahajud. Tapi ternyata begitu tidur malam bablas, bangun-bangun sudah ada subuh, sudah ujian subuh. Ya itu tidak dianjurkan. Di sini umpamanya walakin yang bagi Allah ya ta'amadu muslim. Jangan hendaknya jangan menyengaja untuk mengakhirkan sholat. Ya kecuali ada udzur-udzur tertentu. Ada udzur-udzur yang memang legal secara syar'i. Ada kepentingan, ada hajat misalnya. Itu boleh karena ada udzur. Idrubama tusabbibu amdalika ikhraja an waqtiha, karena menunda-nunda sholat, gampang mengerjakan sholat itu kadang-kadang bisa menyebabkan sholat tersebut dikerjakan di luar waktunya. Bal rubbama tusabbibu an hadzal tahawun tarkuha, dan kadang-kadang karena gampang itu menyebabkan sholat tersebut malah ditinggalkan ataupun dilupakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu senantiasa menganjurkan agar sholat-sholat maktubah, agar sholat-sholat 5 waktu itu dikerjakan di awal waktu, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang amal ibadah apa yang paling utama, Nabi mengatakan as-sholatu ala waqtiha atau as-sholatu fi awwali waqtiha. Amal ibadah yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Itu yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Adapun ketika Rasulullah SAW dalam kasus-kasus tertentu, misalnya seperti yang pernah saya sampaikan pada kajian minggu yang lalu, dalam sebuah riwayat Nabi dan para sahabat pernah kesiangan subuhnya dalam suatu perjalanan. Itu bukan lalu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya, tetapi hakikatnya itu adalah Rasulullah SAW sedang memberikan bimbingan kepada kita. Ketika kita sebagai manusia itu yang kadang-kadang pernah khilaf, pernah lupa, pernah tertidur. Kalau tertidur, jenengan tertidur sebelum adzan, sebelum masuk waktu sholat, itu kan masuk kategori itu. Jenengan sebelum subuh bangun misalnya, sebelum subuh syaratnya bukan sudah masuk waktu subuh. Lalu setelah itu tidur dan ternyata kebablasan, bangun jam 6 atau jam 7, itu masuk kategori itu. Syaratnya sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, itu kategorinya bukan. Karena nanti konsekuensinya berbeda. Kalau seseorang meninggalkan sholat itu karena udzur syar'an, udzur yang ditolerir oleh syara', maka dia mengqadhanya itu boleh nyantai ala tarohi, tidak segera, tapi boleh nyantai. Tapi kalau orang-orang yang meninggalkan sholat itu bukan karena udzur, contoh bukan karena udzur itu misalnya sudah masuk waktu sholat, tetapi dia tidak segera mengerjakan sholat, masih tidur-tiduran misalnya, sudah masuk waktu zuhur atau sudah masuk waktu isya, tidak mengerjakan sholat, masih layak-layak,
terus kemudian tertidur, bangun-bangun sudah habis waktunya, nah itu masuk kategori meninggalkan sholat yang tidak karena ini udhrin syar'i. Oleh karenanya konsekuensinya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat bukan karena udzur syar'i, maka dia harus segera mengqadha'i sholatnya. Dia wajib mengqadha'i sholatnya alal fawr, dengan segera. Ini dispensasi yang diberikan oleh syarak, ada perlakuan yang berbeda. Di mana ketika orang meninggalkan sholat itu karena udzur syar'i, dengan orang yang meninggalkan karena bukan, itu konsekuensinya berbeda. Oleh karenanya kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai seorang muslim yang taat, ya idealnya ya meskipun ini berat ya, idealnya kalau sudah masuk waktu sholat ya segera menunaikan sholat. Kalau sudah ada panggilan adzan ya idealnya segera bersiap-siap untuk datang ke masjid menjalankan sholat ibadah lima waktu. Lalu di sini dijelaskan wa'lam anna man waqa'a ba'da sholatihi fil waqti. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man, sesungguhnya orang, waqa'a, yang waqa'a itu kalau dimaknai ala-ala pesantren kakulimu, maksudnya ketika dia mengerjakan. Anaman waqa'a ba'da sholati fil waqti, ketika dia mengerjakan sebagian sholatnya itu di dalam waktu yang telah ditentukan. Wa ba'duha kharijan, dan sebagian yang lain itu di luar waktu. Misalnya mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat itu masih masuk waktu zuhur, begitu nyampe rakaat ketiga ternyata sudah ada asar, atau begitu masuk rakaat ketiga sudah masuk waktu asar. Bagaimana statusnya? Fa'innahu in waqa'a, maka sesungguhnya ketika in waqa'a rakaatan, kalau sholatnya itu dikerjakan 1 rakaat fil waqti, pada waktu sholat tersebut, karena as-sholatu ada, seperti yang tadi saya sampaikan, patokannya adalah 1 rakaat. Kalau 1 rakaat itu masih di dalam waktu, maka status sholatnya adalah ada. Jadi kurang murah apa ini? Kalau sholatnya itu masih dalam waktunya 1 rakaat, maka dianggap ada, masih dianggap mengerjakan. Status fikihnya, secara fikihnya adalah dia mengerjakan sholatnya secara ada. Wa ila, tetapi kalau tidak mencapai 1 rakaat, baru takbir misalnya, baca Fatihah, baca surat, rukuk, sujud, ternyata sudah ada maghrib, belum mencapai 1 rakaat, maka statusnya adalah qadha. Wa illa kanat qadha. Jadi dengan nggak usah membatalkan sholatnya, tapi lanjut saja sholatnya. Karena ada dengan qadha, ada itu mengerjakan ibadah di dalam waktunya. Kalau qadha itu adalah mengerjakan ibadah di luar waktunya, ada qadha itu otomatis. Termasuk misalnya ketika kita subuhnya bangun kesiangan, itu ya jenengan tidak perlu terus keluar rumah, ini matahari sudah terbit apapun, untuk menentukan sholatnya harus ada atau qadha. Itu tidak perlu, ya langsung saja mengerjakan sholat. Karena apakah nanti itu masih masuk waktu subuh atau tidak, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat kita ini dicatat sebagai qadha atau ada, itu sudah otomatis.
Kalau kita mengerjakannya di dalam waktu yang namanya ada. Kalau kita mengerjakannya di luar waktu yang namanya qadha. Nah, itu sudah otomatis. Makanya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam niat sholat fardu itu tidak disyaratkan menyebutkan ada ataupun qadha. Dalam niat sholat lima waktu itu tidak disyaratkan harus menyebutkan ada ataupun qadha, karena ada ataupun qadha itu sudah otomatis. Wa illa kanat qadhaan. Jadi kalau tidak mencapai satu rakaat, maka status sholatnya adalah qadha. Apa dalilnya? Dalilnya adalah marwahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, maka orang itu telah mendapatkan sholat. Ya meskipun tentunya nanti pahalanya ya berbeda ya dengan orang yang mengerjakan di awal waktu dan di awal waktu itu dikerjakan dengan berjamaah, itu ya pahalanya beda. Wong yang pahala 25 derajat ataupun 27 derajat ketika mengerjakan sholat berjamaah, itu saja nanti kualitasnya bisa beda-beda. Kan sholat berjamaah itu kan oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya itu lebih utama daripada sholat munfarid sendirian, selisih 25 atau dalam riwayat yang lain 27 derajat. Jadi riwayat hadisnya ada yang menyebutkan 25, ada yang menyebutkan 27 derajat. Itu kan kalkulasi secara matematik, tujuannya secara kuantitas. Tapi kualitasnya itu antara satu orang dengan orang yang lainnya ya tentu berbeda. Antara orang yang bacaan Fatihahnya hanya sekedar baca misalnya, tidak mentadabburi makna-maknanya. Antara orang yang ketika sujud hanya sekedar baca tasbih, atau mungkin nggak baca tasbih, dengan yang membaca penuh dengan penghayatan. Antara yang membaca doa takbiratul ihram dengan yang tidak, yang menghayati takbiratul ihram dengan yang hanya sekedar membaca, itu nanti kualitasnya akan berbeda-beda meskipun sama-sama 25 atau 27 derajat. Mungkin kalau diibaratkan emas itu ya kadar karatnya berbeda-beda pahala. Nah sama, orang yang mengerjakan sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit itu ya tentu pahalanya berbeda dengan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh di awal waktu, apalagi kemudian dikerjakan dengan berjamaah, itu tentu berbeda. Wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Nah, itu tadi yang juga sudah disebutkan ya. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Rasulullah SAW juga bersabda, man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakas sholat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maksudnya mendapatkan satu rakaat itu ya satu rakaat itu dikerjakan di dalam waktu, maka dia telah mendapatkan sholat. Artinya sholatnya dikerjakan, statusnya adalah status sholat yang dikerjakan secara itu yang dapat saya sampaikan di kajian pada malam hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat maktubat atau waktu-waktu sholat wajib 5
waktu dalam saya semalam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang senantiasa menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah sholat waktu ini, khususnya bisa menjalankan secara istiqomah dengan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang al-awqat allati tudra'u fiha shalah, waktu-waktu yang dimakruhkan mengerjakan sholat. Mohon silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana cara memahami bacaan sholat? Nah ini insya Allah nanti akan kita sampaikan, akan kita bahas juga di bab arkan sholat. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan sekilas. Yang jelas adalah ketika kita ingin mentadaburi, ketika kita ingin mengangan-angan bacaan yang kita baca, ya langkah pertama yang harus kita ketahui adalah makna-makna dari apa yang kita baca. Sehingga monggo panjenengan saged bisa membeli itu ya buku terjemahan rukun-rukun sholat itu, supaya apa? Supaya apa yang kita baca itu juga bisa kita gabungi, supaya yang kita baca itu bisa diangan-angan. Minimal yang rukun-rukunnya itu apa? Ya surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu alam. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan seterusnya. Insya Allah dari langkah awal kita memahami, kita mengerti apa yang kita baca, lalu kemudian diresapi, ditadaburi, itu akan menambah kekhusyuan sholat kita, akan menambah fokus sholat kita yang mentadaburi apa yang kita baca ini. Termasuk doa iftitah itu saya kira sangat penting sekali, karena dalam doa iftitah itu ada memasrahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadah-ibadahku, inna sholati wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu kalau bisa direnungkan, bisa ditadaburi di awal kita mengerjakan sholat, setelah kita takbiratul ihram, itu insya Allah akan bisa menjadi modal awal. Jadi modal awal kita untuk kemudian diteruskan membaca Fatihah. Kalau dalam sholat berjamaah ya ketika imamnya membaca Fatihah kita bisa mentadaburi. Ketika imamnya baca surat itu kita bisa mentadaburi. Dari mana kunci awalnya? Yang mengetahui artinya. Ketika misalnya imam baca alif lam mim kita mulai bagi dan muttaqin, atau baca surat-surat yang lain, Idza syamsu kuwirat misalnya, atau surat-surat yang lain, maka langkah yang pertama adalah mengetahui artinya. Nah sekarang untuk mengetahui artinya itu bisa dilakukan dengan mencari terjemahan yang sudah ada. Mudah-mudahan itu bisa menjawab sekilas. Nanti insya Allah kita lakukan di bab arkan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat, ajaran kita semakin menambah wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi modal dalam kita menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.